Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas kelompok dari mata kuliah Ushul Fikih dengan dosen pengampu Bapak Andi Zulfikar Darussalam MSI MHum. So, di video kali ini kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman mengenai materi yang telah kami bahas sebelumnya, yaitu mengenai sejarah perkembangan Ushul Fikih. So, langsung saja ini dia video dari kelompok kami. Baiklah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dita Safitri dengan NIM 901001210, Aldi Nyawai dengan NIM 901001208, dan Nurlia dengan NIM 901001236. Baiklah, langsung saja untuk pertanyaan pertama dari saudara Ibnu Arabi, perwakilan dari kelompok 1. Pertanyaannya, mengingat objek kajian fikih yang dijelaskan oleh pemateri adalah perbuatan mukallaf, dapatkah masyarakat dikelola dengan pertimbangan atas objek tersebut? Untuk jawabannya, saya persilakan kepada saudara Aldi Nyawai. Jadi, pembahasan ilmu fikih adalah perbuatan mukallaf, yaitu hukum dan persoalan-persoalan fikih yang muncul di seputar perbuatan-perbuatan dan perkataan setiap mukallaf, seperti sholat, puasa, zakat, haji, humus, dan lain sebagainya. Untuk pembahasan ilmu fikih, cakupannya tidak hanya perbuatan-perbuatan mukallaf saja, akan tetapi termasuk pula hukum-hukum sosial kemasyarakatan, yang diantaranya adalah jihad, amar ma'ruf nahi munkar, muamalah, dan sebagainya, di mana fikih bertanggung jawab menentukan hak setiap orang dan menyelamatkan para mukallaf dari kesesatan dan kebingungan. Jadi subjek bahasan fikih adalah perbuatan-perbuatan para mukallaf yang mencakup ruang lingkup yang luas. Apakah itu dari segi kata perbuatan-perbuatan secara umum dan mencakup seluruh tindakan-tindakan mukallaf pada area yang berbeda, seperti ibadah, sosial, politik, budaya, ekonomi, peradilan, militer, pertahanan, dan lain sebagainya. Dari perbuatan dan tindakan seseorang dalam setiap bidang yang telah disebutkan adalah dalam tanggung jawab para fakih fikih, dan fakih bertugas mengeluarkan hukum-hukum itu dari sumber-sumber fikih. Di sisi lain, kata mukallaf juga bersifat umum dan dalam istilah para ahli hukum mencakup hakikat dirinya sebagai individu dan dirinya sebagai orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama, yaitu sebagaimana seorang manusia sebagai sosok individu hakiki dan mukallaf. Satu perusahaan atau yayasan dan organisasi juga dapat dijadikan sebagai sosok individu yang hakiki, yang dimana pimpinan atau pengolahnya yang bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugas perusahaan tersebut. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Siskawati, perwakilan dari kelompok 4. Yang pertanyaannya, jelaskan periodisasi perkembangan usul fikih. Akan dijawab oleh saudara Aldi Nyawai. Jadi sejak zaman Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in, dan sesudahnya, pemikiran hukum Islam mengalami perkembangan. Namun demikian, corak atau metode pemikiran belum terbukukan dalam tulisan yang sistematis. Kata lain, belum terbentuk sebagai suatu disiplin ilmu sendiri. Periodisasi perkembangan usul fikih dimulai sejak zaman Rasulullah SAW. Sumber hukum Islam hanya ada dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Semenjak masa sahabat telah timbul persoalan-persoalan baru yang menuntut ketetapan hukumnya. Untuk itu para sahabat berijtihad mencari ketetapan hukumnya. Selanjutnya pada masa tabi'in, dan para imam mujtahid di sekitar abad kedua dan 3 Hijriah, wilayah kekuasaan Islam telah menjadi semakin luas sampai ke daerah-daerah yang dihuni oleh orang-orang yang bukan bangsa Arab atau tidak berbahasa Arab. Beragam pula situasi hukum isinya ada di setidaknya. Dengan semakin tersebarnya agama Islam di kalangan penduduk dari berbagai daerah tersebut, menjadikan semakin banyak persoalan-persoalan hukum yang timbul yang didapati ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk itu, para ulama yang tinggal di berbagai daerah itu berikhtiar mencari ketetapan hukumnya. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya dari saudari Siti Hairunisa, perwakilan dari kelompok 5. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana kegunaan utama fikih terhadap segala perkataan dan perbuatan mukallaf. Untuk jawabannya akan dijawab oleh saya sendiri. Sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu fikih dan apa itu mukallaf. Jadi fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum praktis yang penerapannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalil syara yang terperinci atau tafsili. Fikih akan menjawab pertanyaan, apa hukum suatu perbuatan? Nah, fikih ini lebih bercorak produk. Kemudian, apa itu mukallaf? Dalam kasana fikih, Islam mengenal istilah mukallaf, yakni orang-orang yang sudah dibebankan perintah dan larangan dalam agama. Terkadang istilah mukallaf ini dianggap memiliki makna yang sama dengan balik. Kemudian, kegunaan utama fikih dalam setiap perbuatan dan perkataan mukallaf adalah sebagai dasar serta hukum segala tindakan dan perkataan mukallaf
yang sesuai dengan syariat Islam dengan didasarkan pada Al-Quran dan hadis agar segala perbuatan dan perkataannya itu tidak menyimpang dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Saudara Ahmad Raihan, perwakilan dari kelompok 6, yang pertanyaannya, apakah usul fikih berubah dari setiap zamannya atau dengan kata lain di setiap zaman itu harus ada kontekstualisasi dengan keadaan zamannya? Untuk jawabannya akan dijawab oleh saya sendiri. Jadi sebelumnya saya jelaskan apa itu usul fikih. Jadi usul fikih itu adalah ilmu tentang kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dijadikan sarana untuk menemukan hukum-hukum syara mengenai satu perbuatan dari dalil-dalil yang spesifik. Nah, kemudian dalam hal sebuah masalah, dalam agama itu masalah dibagi menjadi dua macam. Pertama, masalah yang tidak akan berubah sepanjang masa serta masalah yang bisa berubah. Kemudian hukum juga dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu hukum yang tidak berubah dari keadaan yang pertama dan tidak berubah karena mengikuti kondisi, tempat, dan ijtihad ulama seperti wajibnya sholat 5 waktu dan haramnya berbagai haraman, serta hukum had untuk tindakan kejahatan dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, hukum yang berubah karena mengikuti masalah waktu, tempat, dan kondisi seperti takzir atau pidana yang diserahkan keputusannya kepada hakim karena tidak adanya dalil. Jadi, di antara perkara yang mempengaruhi perubahan hukum adalah masalah uruf atau adat istiadat, karena kebutuhan manusia itu berbeda-beda dari satu daerah dengan daerah yang lainnya. Jadi bisa dikatakan bahwa usul fikih yang sudah ditentukan itu sudah tidak dapat berubah dari keadaan yang pertama, tetapi mengenai usul fikih untuk masalah-masalah yang baru muncul dan belum ada nasnya di dalam Al-Quran, maka perlu dikontekstualisasikan dengan perkembangan zaman dan kondisi wilayahnya dengan tetap berdasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis, serta tidak menyimpang dari syariat-syariat Islam. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya dari Saudari Yeni Susilawati, perwakilan dari kelompok 8. Pertanyaannya yaitu, setelah Nabi SAW wafat, bagaimana para sahabat menentukan dan menetapkan hukum Islam, sedangkan hukum dan dasarnya tidak ditemukan di dalam nas Al-Quran dan Sunnah? Untuk jawabannya akan dijawab sendiri oleh Saudari Aldi Nyawai. Kepadanya saya persilahkan. Yang dilakukan para sahabat yaitu ijtihad. Ijtihad dapat dilakukan ketika suatu masalah yang hukumnya tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, sehingga bisa menggunakan ijtihad dengan menggunakan akal pikiran dan tetap dimacu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Ijtihad merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ketika melakukan ijtihad, tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Bentuk ijtihad itu banyak, yakni sebagai berikut. Ada ijma. Ijma adalah kesepakatan dan ketetapan hati untuk melaksanakan sesuatu. Ijma dilakukan untuk merumuskan suatu hukum yang tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian ada qiyas. Qiyas adalah mempersamakan hukum suatu masalah yang belum ada kedudukannya hukumnya dengan masalah lama yang pernah karena ada alasan yang sama. Kemudian ada masalah mursalah. Masalah merupakan cara dalam menetapkan hukum di mana berdasarkan pertimbangan kegunaan dan manfaat. Kemudian ada sudud dzariyah. Sudud dzariyah artinya memutuskan hukum atas hal yang mubah, makruh atau haram demi kepentingan umat. Kemudian ada juga istishab. Istishab artinya penetapan suatu hukum atau aturan hingga ada alasan tepat untuk mengubah ketepatan tersebut. Kemudian ada istihsan. Istihsan artinya tindakan meninggalkan suatu hukum kepada hukum lainnya karena adanya dalil syar'i yang mengharuskan. Kemudian terakhir ada urf. Urf adalah tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan prinsipal dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya pertanyaan dari Saudara Muhammad Alfat dari perwakilan kelompok 10 yang pertanyaannya yaitu, apa saja kriteria khusus agar seorang dapat dikatakan ahli usul fikih? Jadi untuk menjadi seorang ahli usul fikih itu terdapat beberapa ciri khusus dan kriteria yang harus dimiliki. Pertama yaitu mestinya harus beragama Islam. Yang kedua harus balik atau berakal sehat. Ketiga mengetahui asbabun nuzul Al-Quran serta hadis.
Keempat, mempunyai pengetahuan mendalam mengenai syariat Islam. Yang kelima, mampu berpikir kritis dan mendalam. Yang keenam, memahami kaidah-kaidah dalam menentukan hukum fikih. Yang ketujuh, adil dan bertakwa. Kedelapan, mengetahui bahasa Arab. Dan kesembilan itu dia juga harus mampu menelaah mengenai masalah-masalah yang akan ada, yang akan dibahas dan akan ditentukan hukum-hukumnya. Jadi seorang ahli usul fikih itu tidak boleh hanya sekedar mengetahui dan hanya sekedar beragama Islam saja, tetapi dia harus memiliki kriteria-kriteria yang benar-benar harus mendalam dan harus pandai dalam hal-hal memperincikan dan merumuskan suatu permasalahan agar bisa ditentukan hukum-hukumnya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Muhammad Syarif Hidayatullah, perwakilan dari kelompok 11. Yang pertanyaannya yaitu apa saja latar belakang yang menjadi masalah dalam perkembangan usul fikih. Jadi latar belakang yang menjadi masalah dalam perkembangan usul fikih diantaranya yaitu keterbatasan media, di mana kesulitan dalam penulisan di masa para sahabat Nabi, di mana mereka hanya menulis hasil ijtihadnya itu di batu, pelepah kurma dan kulit pohon. Nah, kemudian yang menjadi masalah lagi yaitu perkembangan dan perluasan Islam yang semakin luas. Nah, ini juga menyebabkan para ulama dan usul fikih mengalami banyak kesulitan, terutama disebabkan oleh banyaknya masalah-masalah baru yang muncul dan nasnya itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, sehingga mereka itu harus melakukan ijtihad, tetapi kerja ijtihadnya itu tidak sesederhana pada masa sebelumnya. Nah, pada fase ini mulai menjadi tidak sederhana untuk mengetahui benar atau tidaknya hasil ijtihadnya. Maka mereka dalam masalah-masalah yang dianggap penting dan menyangkut kepentingan orang banyak, para sahabat selalu bermusyawarah dan produk ijtihadnya itu merupakan konsensus bersama atau ijma. Nah, kemudian ada pula aliran-aliran yang muncul yang timbul sebagai masalah pada saat itu pula, yaitu aliran dari Ahl al-Hadis dan Ahl al-Ra'yi, di mana di antara kedua aliran tersebut itu saling mencela dan saling menyalahkan satu sama lain, di mana kelompok Ahl al-Ra'yi itu menyela Ahl al-Hadis sebagai kelompok yang tidak menggunakan akal logika secara memadai dalam berijtihad. Nah, demikian pula kelompok sebaliknya, yaitu Ahl al-Hadis yang mencela Ahl al-Ra'yi sebagai kelompok yang terlalu mendewa-dewakan logika dalam penalaran dan beragama. Nah, kemudian dia menganggap bahwa kelompok itu terlalu banyak berhayal dan berasumsi dalam berijtihad. Kemudian situasinya lagi semakin diperkeruh dengan para murid-murid atau pengikut masing-masing aliran yang secara fanatik itu membela tokoh dan aliran yang dianutnya, sehingga suasana itu menjadi semakin kacau dan penalaran dan penyelesaian masalah-masalah baru yang ada harus diselesaikan lebih terperinci lagi dibanding pada masa-masa sebelumnya. Jadi semakin berkembangnya Islam itu, masalah-masalah yang timbul itu cukup banyak dan proses penyelesaian ijtihadnya itu lebih rumit lagi dibanding dengan penyelesaian masalah sebelumnya, karena masalah-masalah yang semakin berkembang ini karena perkembangan zaman ini juga semakin rumit karena tidak ada dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi itulah beberapa latar belakang yang menjadi permasalahan pada saat perkembangan usul fikih. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya dari Saudari Nabila Ramdhani, perwakilan dari kelompok 12. Pertanyaannya yaitu, bagaimana pendapat Anda tentang ketiga aliran usul fikih tersebut? Yang manakah aliran yang paling kuat di antara ketiganya? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Saudari Nurliah. Kepadanya dipersilakan. Menurut saya, aliran yang paling kuat yaitu aliran Syafi'iyah, atau sering dikenal dengan aliran mutakallimin atau ahli kalam. Aliran ini disebut Syafi'iyah karena Imam Syafi'i adalah tokoh pertama yang menyusun usul fikih dengan menggunakan sistem ini. Dalam menyusun usul fikih, aliran ini menetapkan kaidah-kaidah dengan didukung oleh alasan yang kuat, baik berasal dari dalil nakli atau Al-Quran dan Sunnah maupun dalil akli atau akal pikiran. Aliran ini membangun usul fikih secara teoritis murni tanpa dipengaruhi oleh masalah-masalah cabang keagamaan. Begitu pula dalam menetapkan kaidah. Aliran ini menggunakan alasan yang kuat baik dalil akli maupun nakli. Sebagai akibat dari perhatian yang terlalu difokuskan pada masalah teoritis, aliran ini sering tidak bisa menyentuh permasalahan praktis. Aspek bahasa dalam aliran ini sangat dominan, seperti penentuan tentang tahsin.
atau menganggap sesuatu itu baik dan dapat dicapai akal atau tidak. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya dari Saudari Musdalifah perwakilan kelompok 13. Pertanyaannya yaitu apa manfaat dari ketiga aliran usul fikih? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Saudari Nurlia. Kepadanya saya persilahkan. Yang pertama, aliran mutakallimin memiliki manfaat membangun usul fikih secara teoritis tanpa terpengaruh oleh masalah-masalah furu atau masalah keagamaan yang tidak pokok. Dasar pemikirannya yaitu bahwa Al-Quran dan hadis sebagai norma pengatur tertinggi yang memuat segala aturan kehidupan manusia. Kitab yang disusun Al-Risalah, Al-Mustashfa, Al-Mutamad, Al-Burhan, Fi Usul Fikih, Jam'u Al-Jamawi. Aliran yang kedua, aliran Hanafiyah atau Fuqaha. Aliran yang membangun usul fikih banyak dipengaruhi oleh masalah furu. Dalam mazhab mereka, dasar pemikirannya bahwa Al-Quran dan hadis memang mengandung kebenaran mutlak, namun pemahaman terhadap nas adalah relatif konseptual. Kitab yang disusun Al-Usul, Ta'sis, An-Nashar, Kasyaf, Al-Asrar, At-Tahrim. Aliran yang ketiga, aliran mutaakhirin. Aliran yang membangun usul fikih dengan menggabungkan kedua aliran di atas dan memperhatikan kaidah-kaidah usuliyah serta memperhatikan penerapan terhadap masalah fikih far'iyah. Kitab yang disusun Kitab Al-Nisham, Al-Ahkam, Al-Tawdih, At-Tahrir, Jam'u. Itulah tadi